Nah, kita lanjut ke soal nomor 4 gitu ya. Di bawah ini ada tabel penyusun jaringan ikat dengan fungsinya. Dia manakah pasangan dari penyusun jaringan ikat dengan fungsi yang benar gitu ya. Nah, berarti kita harus tahu tentang jaringan ikat. Nah, jaringan, gitu ya, pengertian dari jaringan itu adalah kelompok sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Nah, jaringan utama pada hewan itu ada 4 ya. Jaringan ikat, jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang akan kita pelajari sekarang adalah jaringan ikat. Nah, ada 6 jenis jaringan ikat, gitu ya. Ada jaringan ikat longgar, ada jaringan ikat padat, ya. Ada jaringan tulang rawan, ada jaringan tulang, ada jaringan darah, dan ada jaringan lemak. Jadi ini adalah 6 jenis jaringan ikat. Nah, apa yang dimaksud dengan jaringan ikat gitu ya? Jaringan ikat ini itu tersusun atas sel-sel. Jadi berbagai jenis atau macam sel gitu ya, yang tersebar di suatu matriks gitu ya. Jadi ada sel-sel beragam jenisnya, terus dia ada di suatu matriks tertentu gitu ya. Jadi sel-sel ada macam jenisnya tersebar di dalam matriks. Nah, si matriksnya ini matriksnya, ini sel-selnya. Ini ya. Si matriksnya ini tersusun atas serat-serat atau serabut. Nah, ada 3 macam seratnya ya. Ada serat atau serabut kolagen, serabut elastik, dan serabut retikuler. Nah, kalau kolagen dia itu warnanya putih kebiruan, karakteristiknya elastisitasnya rendah, jadi dia fungsinya untuk menyokong kekuatan. Kalau misalnya serabut elastik gitu ya, dia warnanya kekuningan, terus tipis dan sangat elastis. Kalau serabut retikuler, dia tuh mirip kayak serabut kolagen, cuma dia lebih halus dan tipis. Nah, bentuknya kayak jala. Nah, tadi kan dibilang kalau jaringan ikat ini tersusun atas sel-sel ya, yang beragam jenisnya gitu ya, di dalam suatu matriks. Nah, sel-sel penyusun jaringan ikat ini ada berbagai macam jenisnya gitu ya. Jadi misalnya fibroblast. Nah, sel fibroblast ini fungsinya untuk mensekresi protein serabut penyusun matriksnya tadi. Jadi si serabut-serabut ini itu disekresinya oleh si fibroblast. Nah, terus ada namanya sel makrofag. Itu fungsinya untuk memfagosit patogen atau benda-benda asing. Terus ada sel tiang atau sel mas gitu. Itu fungsinya untuk menghasilkan heparin dan histamin. Nah, 2 senyawa ini salah satunya berperan dalam pembekuan darah. Terus ada sel plasma. Nah, kalau sel plasma ini dia nggak ada di semua jaringan ikat gitu ya. Jadi karena dia ditemuinya di jaringan ikat darah gitu ya. Jadi di jaringan darah. Terus ada sel pigmen. Nah, sel pigmen itu juga tidak semua jaringan ikat punya gitu. Misalnya dia adalah sel yang punya pigmen atau warna. Terus ada leukosit, itu juga adanya di jaringan ikat darah gitu ya. Di jaringan darah fungsinya untuk imunitas, jadi sel darah putih ini ya. Terus ada sel lemak atau sel adiposa, itu juga yang punya adalah jaringan ikat lemak gitu ya, yang fungsinya untuk menyimpan lemak ya. Lemak ini digunakan tubuh sebagai cadangan energi. Nah, terus ada yang namanya sel mesenkim. Nah, sel mesenkim ini adalah sel embrional. Jadi apa yang dimaksud dengan sel embrional? Jadi sel embrional ini sel-sel yang belum punya struktur atau fungsi yang khusus gitu ya. Jadi dia belum terspesialisasi atau belum terdiferensiasi gitu ya. Nah, sel mesenkim ini bisa terdiferensiasi atau terspesialisasi ya. Kalau dia udah terdiferensiasi, nanti dia punya struktur dan fungsi khusus. Nah, itu menjadi fibroblast gitu ya. Ketika dia jadi fibroblast, maka dia udah punya struktur dan fungsi yang khusus,
yaitu fungsinya untuk sekresi protein serabut. Selama dia masih jadi sel embrional gitu ya, kita sebut dia jadi sel mesenkim. Nah, jadi kalau kita lihat ini ada 6 jaringan ikat gitu ya, jaringan ikat longgar. Malomatriksnya itu dia tersusun dari ketiga jenis serabut ya. Jadi matriksnya tuh ada kolagen, ada retikuler, ada elastik gitu ya penyusunnya. Terus sel yang khusus ya, selain misalnya ada fibroblast, ada makrofag gitu ya, ditemukan sel pigmen. Itu pada jaringan-jaringan tertentu ya. Misalnya di puting payudara itu kan warnanya hitam ya, lebih hitam. Nah, itu ada sel pigmennya. Banyak gitu di jaringan ikat longgarnya. Nah, fungsi jaringan ikat longgar ini untuk menghubungkan epitel dengan jaringan di bawahnya. Contohnya kita temukan di kulit gitu ya. Jadi epitel kulit itu kan bawahnya ada otot ya, paling bawahnya ada lemak, terus ada otot. Nah, itu yang ngubungin si jaringan ikat ini, ngubungin epitel dengan jaringan di bawahnya, epitel kulit dengan jaringan di bawahnya. Lalu jaringan ikat padat, kalau jaringan ikat padat matriksnya itu hanya tersusun dari serabut kolagen aja. Nah, contoh dari jaringan ikat padat itu ada tendon sama ada ligamen. Jadi kalau tendon itu fungsinya untuk menghubungkan otot dengan tulang. Kalau ligamen itu untuk menghubungkan tulang dengan tulang. Dari sini kita tahu kalau salah satu fungsi jaringan ikat itu adalah untuk menghubungkan suatu jaringan dengan jaringan lain gitu ya. Misalnya epitel dengan jaringan di bawahnya, atau untuk menghubungkan jaringan otot dengan tulang gitu. Itu adalah salah satu fungsi dari jaringan ikat. Nah, terus ada jaringan tulang rawan dan ada jaringan tulang. Jadi kalau tulang rawan itu matriksnya berupa serabut kolagen, tapi ada tambahan yaitu ada namanya kompleks protein karbohidrat kondroitin sulfat gitu ya. Jadi dia punya tambahan di dalam matriksnya, ada kondroitin sulfat. Jadi tulang rawan itu kan lebih tidak sekeras tulang gitu ya, sifatnya lebih lunak gitu ya, karena di matriksnya itu selain ada kolagen ada kondroitin sulfat. Nah, sel tulang rawan itu disebut sebagai kondrosit. Sit itu artinya sel ya, kondro tuh tulang lawan. Jadi sel tulang lawan kondrosit itu yang mensekresi kolagen dan kondroitin itu ya, pembentuk matriksnya. Fungsinya untuk penyokong. Nah, sama jaringan tulang juga fungsinya untuk penyokong gitu ya. Tapi kita tahu kalau jaringan tulang ini itu dia sifatnya keras kan. Nah, kenapa dia sifatnya keras gitu ya? Jadi sebenarnya selain kolagen yang memang dia sifatnya tidak elastis ya, jadi elastisnya rendah, jadi untuk penyokong kekuatan. Terus jaringan tulang ini matriksnya juga mengalami mineralisasi karena dia penyusunnya ada banyak mineral-mineral, yaitu kalsium, magnesium, dan fosfat. Nah, ini yang menambah karakteristik tulang menjadi sangat keras gitu ya. Kalau dibandingkan dengan tulang rawan gitu ya, tambahan penyusunnya itu kan adalah kondroitin sulfat. Nah, ini yang bikin dia jadi lunak di tulang rawan. Nah, kalau sel tulang itu namanya osteosit. Jadi osteosit itu asalnya itu dari sel namanya osteoblast ya. Jadi kalau selnya masih dalam bentuk osteoblast gitu ya, dia itu fungsinya untuk menghasilkan matriks, si matriks kolagen ini. Jadi sel tulang itu ada yang disebut osteoblast. Osteoblast ini menghasilkan matriks kolagennya. Nah, fungsinya untuk penyokong juga. Nah, kemudian ada jaringan ikat darah dan lemak. Kalau darah matriksnya itu cair ya bentukannya, jadi disebut dengan plasma. Dia sebagian besar adalah air, kemudian penyusun lain itu utamanya, yang lain ada garam dan protein-protein terlarut.
dia sel-sel di jaringan darah ada sel darah merah, ada leukosit, sel darah putih, sama trombosit atau keping darah. Fungsinya misalnya sel darah merah itu fungsi untuk transportasi, kalau sel darah putih itu untuk imunitas. Nah, kalau trombosit itu untuk pembekuan darah. Nah, kalau jaringan lemak, jadi jaringan lemak itu sebenarnya merupakan jaringan ikat longgar yang dia mengalami spesialisasi. Jadi jaringan ikat longgar kita tahu dia punya matriks yang tersusun atas 3 jenis serabut ya. Nah, cuma jaringan lemak ini dia jaringan ikat longgar terspesialisasi karena dia punya namanya sel adiposa atau sel lemak. Nah, sel lemak ini punya kemampuan untuk menyimpan lemak yang digunakan tubuh sebagai cadangan energi. Jadi kalau kita lihat di soalnya, nah, ini adalah sel-sel penyusun jaringan ikat gitu kan, yang tadi udah kita bahas. Nah, fungsinya mana yang sesuai gitu ya, misalnya makrofag melakukan fagosit itu benar ya. Ya, sel mesenkim adalah sel embrional itu benar. Ya, nanti dia bisa terdiferensiasi menjadi fibroblast ya si mesenkim ini. Nah, kalau fibroblast pertahanan terhadap benda asing itu salah ya. Jadi fibroblast itu fungsinya untuk tadi mensekresi protein serabut. Ya, protein serabut di matriks kayak kolagen, retikuler atau elastis gitu ya. Nah, yang fungsinya pertahanan terhadap benda asing itu adalah fungsi imunitas, leukosit. Kalau sel emas untuk menghasilkan heparin dan histamin ini benar ya. Sel lemak adalah sel yang mengandung pigmen, ini salah ya. Jadi sel yang mengandung pigmen itu adalah sel pigmen. Kalau sel lemak fungsinya untuk menyimpan lemak yang digunakan tubuh sebagai cadangan makanan. Jadi yang benar adalah nomor 1, 2, dan 4. Jadi jawabannya adalah B. Tuh. Ini. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi di soal nomor 5 ini seorang siswa mengamati tumbuhan yang diduga mengalami penyakit. Daun di bawah tumbuhan tersebut menguning. Jadi kalau tumbuhan itu kan dia ada daun bagian atas, terus ada daunnya dia bagian bawah. Nah, kita tahu pertambahan tinggi tumbuhan itu kan ke atas gitu ya. Jadi makin atas itu kan merupakan jaringan-jaringan muda ya. Jadi daun yang di bagian atas itu sebenarnya adalah daun muda gitu ya. Daun muda. Nah, daun-daun di bagian bawah itu adalah daun tua gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan daun-daun bagian bawah tumbuhan yang menguning berarti maksudnya adalah daun tuanya gitu ya yang menguning. Kemudian kita tahu dari soalnya si tumbuhan ini tuh mengalami gangguan di pertumbuhan, terus produksi bunga dan biji rendah, berarti gangguan di perkembangannya juga. Jadi pertumbuhan dan perkembangan si tumbuhan ini tuh terganggu. Terus tulang-tulang di bawah permukaan daun mudanya tampak pucat. Nah, jadi yang mau ditanyakan dari sini gitu ya, tumbuhan ini kan mengalami kelainan gitu ya, yang disebabkan oleh kekurangan atau kelebihan unsur nutrien tertentu. Nah, jawabannya yang mana? Nah, karena kita membahas di sini daun tua dan daun muda, jadi nutrien ini gitu ya, berdasarkan apakah si nutriennya dapat ditransfer atau tidak gitu ya, itu kita bagi jadi 2 kelompok. Ada nutrien yang mobile, ada nutrien yang immobile. Nah, maksudnya ditransfer atau tidak tuh gimana sih gitu ya. Jadi nutrien yang mobile itu adalah nutrien yang dapat bergerak. Kalau misalnya nutrien yang immobile itu nutrien yang tidak dapat bergerak. Maksudnya gimana? Jadi kan tadi tumbuhan ada jaringan yang muda sama ada jaringan yang tuanya. Nah, jaringan yang muda itu kan di bagian atas, ya kan. Kalau jaringan yang tua kan di bagian bawah. Karena kalau pertumbuhan tinggi tumbuhan kan dari bawah ke atas gitu ya. Nah, untuk nutrien-nutrien yang mobile
seandainya terjadi kekurangan gitu ya, kita kan mau nyelamatin jaringan-jaringan yang muda dulu dong. Jadi nutrien-nutrien yang tua yang ada di jaringan tua itu ditransfer ke jaringan yang muda. Nggak apa-apa kan yang tua tuh berkorban untuk yang muda gitu ya. Nah, sementara kalau misalnya dia termasuk ke dalam nutrien yang immobile atau dia nggak bisa bergerak, nggak bisa ditransfer gitu ya. Nanti kalau terjadi kekurangan ya nggak bisa ditransfer dari yang tua dan yang muda. Nah, akibatnya apa? Kalau nutrien yang mobile gitu ya, karena dia bisa ditransfer, jadi kalau terjadi kekurangan ditransfer nih nutriennya dari tua yang muda. Berarti nanti yang memiliki gejala lebih dulu itu muncul di jaringan yang tua dulu gitu ya, karena nutriennya bisa transfer. Tapi kalau misalnya dia adalah yang immobile gitu ya, yang nggak dapat ditransfer, jadi nanti gejalanya ya acak aja, dia bisa muncul di yang muda dulu bisa sih umumnya kalau nggak usah ditransfer, karena kan dia lebih rentan gitu ya terhadap penyakitnya, jaringan-jaringannya tidak sekuat di yang tua. Jadi kalau dia bisa ditransfer gitu ya, kalau misalnya ada kekurangan nutrien, misalnya di sini adalah nitrogen. Nitrogen itu kan nutrien yang mobile gitu ya, yang bisa ditransfer. Jadi kalau kekurangan nutrien, si daun tua ini bakal ngetransfer nutrien. Kalau kekurangan nitrogen ya, jadi si jaringan tua ini bisa ngetransfer nitrogennya ke jaringan yang muda. Jadi nanti jaringan mudanya nggak kekurangan nitrogen. Jadi nanti efek kekurangan itu berdampak pada daun yang tua terlebih dahulu. Nah, terus ini adalah ciri-ciri umum kalau misalnya kekurangan unsur hara gitu ya. Misalnya kalau Fe itu daun mudanya kering dan putih. Nah, kita lihat nih Fe. Nah, Fe kan dia nutriennya immobile ya, jadi nggak bisa ditransfer gitu nutriennya. Makanya kalau misalnya kekurangan Fe itu dia terlihat di jaringan yang muda dulu gitu ya. Kayak kalsium juga dia di jaringan yang muda dulu karena pasti dia immobile gitu nutriennya, nggak bisa ditransfer dari jaringan yang tua ke yang muda. Nah, ini kayak nitrogen, dia daun tuanya yang menguning. Nah, berarti dia nutrien yang bisa ditransfer, yang mobile gitu ya. Jadi nitrogen dari yang tua itu ditransfer ke yang muda gitu ya, sehingga kekurangan nutrien itu pertama kali terlihat di jaringan yang tua gitu. Nah, ini gejala-gejala umum kalau misalnya kekurangan nutrien, kayak misalnya kalau nitrogen dia jadi kuning daun tuanya, kalau magnesium gitu ya juga menguning itu di pangkal daun tuanya. Kalau fosfat dia jadi berubah jadi ungu, jadi gelap, hijau tua sampai ungu. Nah, ini adalah ciri-ciri dari kekurangan beberapa unsur hara gitu ya. Jadi beberapa unsur hara ini memberikan ciri-ciri kalau dia mengalami defisiensi atau kekurangan yang unik gitu, yang berbeda. Misalnya kayak kalium, dia ujungnya kuning terus ada bintik-bintik gitu. Jadi kita bisa identifikasi ini kekurangan unsur hara apa dari gejala yang ditimbulkan. Nah, kita bahas nitrogen ya. Jadi tadi kan di sini dia kan daun bagian bawahnya tuh menguning, bagian bawah ya, berarti dia kemungkinan adalah senyawa yang mobile nutriennya. Nah, berarti udah gak mungkin yang S ya, sulfur, karena sulfur ini nutriennya immobile, jadi gak mungkin yang terlihat gejalanya terlebih dahulu adalah jaringan yang tua. Nah, pilihannya kan antara P atau N gitu ya. Nah, tapi dia bilang gejalanya adalah menguning. Nah, kalau fosfat itu dia jadinya gelap
atau ungu gitu ya. Jadi dari sini aja kita udah bisa jawab kalau sebenarnya dia tuh kekurangan nitrogen gitu ya. Tapi kenapa kalau kekurangan nitrogen dia jadi menguning gitu? Nah, karena nitrogen ini merupakan penyusun klorofil kan. Jadi kita lihat di sini ada cincin profilin dari klorofil. Nah, kita lihat ini ada unsur nitrogennya nih. Ya kan, kalau kekurangan nitrogen itu bisa aja sintesis klorofilnya terganggu. Jadi klorofilnya nggak disintesis, tumbuhannya si daunnya itu kan dia nanti akan kekurangan klorofil, kemudian dia jadi menguning gitu. Nah, sama kayak misalnya MG kan juga gejalanya itu akan mengalami klorosis ya. Jadi klorosis itu si klorofilnya mengalami klorosis, kemudian daunnya jadi kuning. Nah, ini karena si MG juga penyusun dari klorofil kan. Nah, ini ada MG di sini. Ketika MG nggak ada, klorofil nggak terbentuk, mengalami klorosis, jadi daunnya jadi warna kuning gitu. Nah, terus kenapa sih gejala lainnya ya, kalau dari soalnya itu adalah terganggunya pertumbuhan dan perkembangan si tumbuhan ya. Jadi produksi bunga dan biji itu masuk ke perkembangan si tumbuhannya. Jadi kita tahu nitrogen ini kan merupakan penyusun struktur asam amino gitu ya. Nah, asam amino ini kan adalah building blocks ya. Jadi penyusun si protein gitu ya. Jadi kalau kita lihat struktur asam amino, ini ada gugus amin. Nah, gugus aminnya ini lihat nih ada nitrogen di sini. Nah, kita tahu protein ini itu penting banget ya. Jadi penyusun struktur, sama ada protein yang sifatnya enzimatik. Nah, enzimatik ini berperan dalam berbagai macam metabolisme gitu ya. Nah, kalau struktur ini penting banget untuk pertumbuhan dan perkembangan ya kan, pembentukan jaringan baru dan sebagainya gitu ya. Kemudian enzim juga berperan sangat penting untuk metabolisme yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau kekurangan nitrogen gitu kan, itu bisa mempengaruhi gitu ya asam amino di tumbuhan itu. Nah, asam amino itu penyusun protein. Kita tahu protein itu ada protein struktur dan ada juga enzim yang sangat berperan bagi pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau misalnya nitrogennya rendah, otomatis pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan juga akan terganggu. Jadi jawaban yang paling sesuai untuk soal nomor 5 adalah kekurangan nitrogen.